Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, tetapi juga Tuhan yang menunjukkan kasih yang begitu besar kepada setiap kita dengan berkorban di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya binasa, terhukum, terkutuk di atas kayu salib sana. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya sudah membacakan satu bagian firman Tuhan beberapa waktu yang lalu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tapi izinkan saya di hari baru ini kembali mengingatkan kita semua untuk kita merenungkan kembali ayat ini dan juga mengupas sedikit kebenaran di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini kembali menegaskan, mengingatkan kita kembali bahwa kita mendapatkan kemenangan utama, kemenangan puncak, yaitu kemenangan atas maut seperti yang diceritakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan yang kedua yang kita perlu pelajari di kesempatan yang diberkati ini adalah berkaitan dengan kemenangan orang percaya. Kemenangan orang percaya adalah kemenangan atas maut, tetapi kemenangan itu bukan karena usaha kita, bukan karena budi baik kita, bukan karena upaya dan daya serta usaha kita. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan, kemenangan yang unggul, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan di atas segala kemenangan itu bukan kemenangan karena pencapaian dan usaha kita, tapi firman Tuhan mengatakan kemenangan itu diberikan oleh Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita dimenangkan, memperoleh kemenangan, hidup sebagai orang-orang yang menang bahkan lebih daripada pemenang, karena kita punya kemenangan utama yaitu kemenangan atas maut. Kemenangan itu merupakan kasih karunia Allah. Kemenangan adalah anugerah dari Allah semata. Tentu kita mengingat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah, sehingga kita tidak boleh memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terbatas untuk menggapai Allah. Dengan keberadaan kita yang berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ibarat kita sudah tercemplung dalam sebuah kubangan yang penuh dengan lumpur di mata kita, lumpur di hidung kita, di mulut kita, di telinga kita, dan seluruh tubuh kita. Tentu saja kita tidak bisa membersihkan diri kita karena kita di dalam kubangan lumpur. Sehingga kita perlu orang yang bersih, orang yang tidak kena lumpur untuk menolong kita, membersihkan lumpur dari mata kita, membersihkan lumpur dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari tubuh kita, dari kehidupan kita. Manusia begitu terbatas dan dosa membuat manusia tidak mampu mengupayakan keselamatan kita. Dosa adalah persoalan terbesar. Ketika ada dosa, disitulah ada hukuman Allah. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Sebaik apapun, sekaya apapun, berusaha sesoleh apapun, tetap ada dosa di sana. Sekali lagi, dosa membuat manusia tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kita perlu anugerah, kita perlu dimenangkan, dan kita perlu kemenangan itu. Dan seperti firman Tuhan katakan, kemenangan atas maut itu merupakan kasih karunia Allah. Pertanyaan sederhana sebelum kita berdoa, kalau kita dimenangkan, diberikan kemenangan yang cuma-cuma, anugerah bukan karena budi baik kita, bagaimana balasan kita kepada Tuhan? Bagaimana respons kita? Bagaimana reaksi kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kami kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh, kami terus berakar dan tidak goyah. Karena kami adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan dengan anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih-Mu. Kami bersyukur dan berserah untuk hari ini. Amin.